Oke, halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar salah satu topik yang paling sering, paling panas dibicarain di dunia fitness, TRT. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini mungkin banget bakal mengubah cara pandang kamu soal ini selamanya. Oke, kita mulai langsung ya. Coba deh, bayangin tubuh kita ini kayak mesin mobil. Pertanyaannya simple aja. TRT itu sebenarnya cuma ganti oli biar mesinnya awet dan jalan normal, atau ini tuh sekalian upgrade mesin gila-gilaan buat ngebut di sirkuit? Nah, ini nih pertanyaan paling penting yang bakal kita kupas tuntas. Pasti sering dengar kan kalimat ini? Anggapan kalau TRT itu ya udah solusi gampang, kayak jalan pintas Nati Plus gitu deh kalau umur udah mulai nambah. Seolah-olah ini tuh tombol ajaib yang bisa dipencet siapa aja, kapan aja, tanpa ada bedanya. Tapi, emang sesimpel itu? Nah, disinilah letak salah kaprah terbesarnya. Kita tuh sering banget pakai satu nama, TRT, buat ngomongin dua hal yang, wah beda banget. Kayak langit sama bumi lah. TRT yang dipelajari secara klinis itu beda jauh sama TRT yang sering diobrolin buat optimasi performa. Yuk, kita bedah satu-satu. Oke, yang pertama dulu, TRT klinis. Namanya juga udah jelas ya, ini terapi medis. Tujuannya cuma satu dan simple, mereplace, menggantikan hormon testosteron yang emang kurang atau hilang karena ada kondisi medis yang jelas misalnya hipogonadisme. Targetnya, ya cuma balikin level testosteron ke angka normal dan sehat. Udah, itu aja, titik. Sekarang kita pindah ke dunia satunya, TRT buat optimasi. Nah, di sini tujuannya bukan lagi ngegantiin yang kurang, tapi mengoptimize. Tujuannya itu buat dorong level testosteron sampai ke level puncak, bahkan bisa jadi di atas batas normal. Demi apa? Ya, demi performa, fisik, dan energi yang maksimal. Ini udah bukan lagi soal terapi, ini udah masuk ke enhancement. Coba lihat deh perbandingannya. Kelihatan jelas banget kan bedanya? Di satu sisi ada TRT klinis, tujuannya medis, targetnya level normal. Di sisi lain ada TRT optimasi, ini pilihan pribadi buat enhancement, targetnya level setinggi-tingginya. Dua tujuan, dua target, dua alasan yang beda total. Ngerti bedanya ini tuh kunci dari semuanya. Oke, sekarang mungkin kamu nanya, ini info dari mana sih? Nah, pandangan yang detail ini bukan asumsi atau karangan, tapi ini datang dari analisis salah satu orang yang paling dihormati dan paling data-driven di komunitas fitness global. Nah, ini dia nih kutipan yang kena banget langsung dari sumbernya, Derek dari More Plates More Dates. Dia bilang gini, kamu pikir kamu lagi TRT, tapi sebenarnya kamu itu udah masuk ke wilayah enhancement mini. Udah deh kita jujur aja ini sebenarnya apa. Dalam banget kan? Ini bukan soal ngejudge bener atau salah ya, tapi soal kita sadar dan jujur sama apa yang kita lakuin. Buat yang mungkin belum kenal, Derek itu adalah otak di balik More Plates More Dates. Dia itu dikenal banget karena analisisnya yang super dalam dan yang paling penting selalu berdasarkan data dan sains. Dia itu salah satu rujukan utama di komunitas ini, jadi apa yang dia bilang itu punya dasar yang kuat banget. Sekarang yuk kita ngomongin angka, karena disinilah perbedaannya jadi makin kelihatan jelas. Dosis yang beda itu bakal menciptakan kondisi yang beda total di dalam tubuh kamu. Dosis 200 mg per minggu. Nah, dosis ini nih sering banget dianggap sebagai dosis standar CRT. Tapi menurut analisisnya Derek, buat kebanyakan orang, dosis segini itu sebenarnya udah masuk ke kategori mini baby cycle. Apa itu? Ya semacam siklus anabolik ringan yang jalan terus-terusan. Coba deh lihat grafik ini, biar gampang bayanginnya. Orang dengan hipogonadisme mungkin levelnya di angka 300-an. Kalau dia pakai TRT klinis yang benar, tujuannya mungkin biar nyampe di sekitar 550. Tapi, kalau pakai TRT optimasi, angkanya bisa loncat sampai 1200, bahkan lebih. Jomplang banget kan? Jadi, ini penting banget buat dipahami. Nyamain orang hipogonad yang levelnya naik ke 550 sama orang sehat yang sengaja naikin levelnya ke 1200 itu bukan perbandingan yang seimbang. Ini bukan apel lawan apel. Beda level, beda dunia, dan pastinya beda juga dampaknya buat tubuh kita. Oke, setelah dengar semua ini, terus apa dong kesimpulannya buat kita? Intinya sih cuma satu, bekali diri kamu dengan pengetahuan dan kesadaran. Coba kita geser cara mikirnya ya. Ini tuh bukan soal menghakimi mana yang baik atau buruk, bukan. Ini soal kita paham konsep spektrum risiko. Gampangnya, makin tinggi level yang kamu kejar, ya makin besar juga tanggung jawab kamu buat mantau kesehatan secara proaktif.
Jadi, kalau kamu mikirin soal ini, ada 3 langkah cerdas. 1, jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Tujuanmu apa? Mau balikin ke normal atau mau performa puncak? 2, cari tahu ilmunya sedalam mungkin. Jangan cuma ikut-ikutan, pahami datanya. Dan ketiga, ini yang paling krusial, jadilah proaktif. Kesehatan itu tanggung jawabmu, jadi pantau terus lewat cek darah rutin. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungin. Setelah kita bedah semuanya, setelah kamu paham perbedaannya, pertanyaan terbesarnya balik lagi ke kamu. Apa sih definisi kata optimal yang sebenarnya menurut versi kamu sendiri? Dan pastinya, sebagai pengingat terakhir, konten ini tujuannya murni buat edukasi dan informasi ya, bukan saran medis. Selalu diskusikan keputusan apapun soal kesehatanmu sama tenaga kesehatan yang profesional. Makasih banyak udah nyimak.